Selamat datang kembali di Masta ITS Podcast. Ini adalah jilid ke-6. Jadi di jilid ke-6 ini kita mengangkat tema Gender Doesn't Matter. Jadi berhubungan dengan Hari Kartini tanggal 21 April, kita sudah mengundang beberapa narasumber yang tentunya sangat inspiratif sekali terhadap kaum wanita yang ada di Indonesia sesuai dengan Hari Kartini. Saya akan perkenalkan satu persatu dari ketiga wanita tersebut. Mungkin dari ya, halo, nama saya Edwina. Sekarang saya sedang menjalani kuliah semester 8 di jurusan Sistem Informasi ITS. Dan mungkin kalau ditanya spesifikasi bidang, saya lebih ke event organizer, kemudian kayak public speaking dan entertainment. Ya, halo, nama saya Linda Udakusti, bisa dipanggil Linda. Saya dari jurusan Arsitektur angkatan 2011. Dan kalau tadi Mbak Rina organizer, berarti saya mungkin lebih ke bidang organisasi kali ya. bidang organisasinya apa Mbak spesifik? Himpunan. Sebagai Dulunya sebagai ketua himpunan mahasiswa Stapati Mastapati Arsitektur ITS. Kemudian selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Kamanda dari jurusan Teknik Sistem Perkapalan tahun 2012. Kalau tadi Mbak Bayi dari IPO, terus ada K5, kalau saya ada nyeleneh. Saya bidangnya di karate dan modeling dari catwalk. ya jadi ketiga narasumber kita ini bidangnya berbeda-beda dan tentunya sangat menginspirasi sekali buat wanita-wanita ITS. Oke, langsung aja nih kita tanya tuh, tanya-tanya aja. Pertanyaan pertama tuh ada, apa sih alasan dari ketiga narasumber ini untuk menekuni bidang tersebut? Karena kan cewek di ITS, apalagi ITS gitu ya, udah belajar akademik aja. Nah ini mbak-mbaknya kenapa mau menekuni bidang tersebut yang di luar akademik? Mungkin dari Mbak Linda dulu deh. Ya, sebenarnya karena dari dulu sih aslinya dari SMP, SMA itu udah terbiasa organisasi. Jadinya begitu masuk di jurusan, pas melihat ada himpunan, berminat untuk masuk ke dalamnya. Kemudian ada Mbak Clara tadi modelin, bisa Carla dari model. Bisa diceritain mungkin Mbak, gimana, kenapa memilih bidang tersebut gitu, daripada bidang akademik? Yang sebenarnya bukan modelingnya duluan, namanya karate. Karate itu juga dari dulu umur itu semuanya karate, jadi semua mama, jadi kakak, adik semuanya karate semuanya. Terus kenapa kok modeling? Modeling baru mulai itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA soalnya kelihatan kok tambah tinggi terus apa ada bakat kurus gitu ya, akhirnya belok sekarang Karena nambah tinggi terus nggak gendut. Karena nambah tinggi, pengen jadi model. Ya diarahin sama orang-orang juga. Oke. Kemudian Kalau aku lebih ke karena emang suka ngejalaninnya ya. Pertama sih ngerasa karena bosan kuliah pulang gitu. Jadi aku cari sesuatu hal yang baru, tapi juga nggak di kampus, tapi di luar gitu. Kayak nyari teman sekali ada hal yang baru. jadi cewek-cewek jangan ada di kosan aja. Kemudian ya, apa yang melatar belakangi kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu sih? Jadi kenapa gitu loh? Karena kan di sekitar kalian kan pasti cewek-ceweknya tuh kan banyak gitu kan yang udahlah ngapain kayak gitu, kita wanita-wanita yang belajar aja gitu, belajar IP. Nah kalian sempat nggak terpikiran gitu loh, kenapa ya kita mau keluar dari comfort zone kita ya? Ini dari Mbak Kelar dulu. Kalau aku sih ya dari dulu tuh udah pakai ideologi gender doesn't matter. Ideologi doesn't matter. Doesn't matter. Iya. Jadi kalau misalkan kodratnya ya cewek itu harus di rumah apa, saya keluar dari comfort zone itu ya cewek nggak harus bisa diem gitu doang, jadi karate juga bisa, jadi self defense ada plusnya juga buat diri sendiri itu. Lanjut Mbak. Ya, kalau aku sih lebih ke kenapa nggak
belajar itu penting. Menurut aku tuh pendidikan paling utama karena kita bahwa your brain, your look and your heart gitu. Jadi kayak kalau misalkan saya cuma belajar aja tapi aku nggak punya kemampuan untuk bersosialisasi, itu ya sama aja nol. Jadi harus ada nilai plusnya lah. Mbak Linda gimana? Sebenarnya intinya sama sih, mencari suatu kegiatan yang di luar perkuliahan dan dimana yang saya nyaman bukan di organisasi. Jadi passionnya memang udah di organisasi terus Karena belajar, karena dapat banyak di organisasi dan pengen ngasih banyak di organisasi. regulasinya di situ berarti. Terus pada kondisi apa yang membuat mbak-mbak ini berani untuk mengambil langkah menjadi sosok wanita yang menginspirasi? Kan ya modeling pasti menginspirasi kan di kampus teknik gitu kan. Terus seorang ketua hima itu juga wah di ITS apalagi itu luar biasa. Terus Mbak Edwina seorang event organizer itu juga kadang-kadang di ITS cewek itu juga males gitu loh untuk melakukan hal tersebut. Itu apa sih yang melatar belakangi semuanya untuk menjadi wanita yang menginspirasi? Mungkin dari Edwina. Mungkin kalau aku lebih pengen jadi seseorang yang beda. Jadi mungkin kalau teman-teman suka belajar, teman-teman suka bermain, ya itu sesuatu hal yang mungkin dilakukan semua orang. Kalau aku kan lebih ke event organizer dan public relations kayak gitu. Karena aku suka di bidang itu dan aku mau fokus sehingga jadi sesuatu yang kalau orang melihat Edwina adalah orang yang sukanya di bidang itu, jadi kayak akan jadi khasnya aku kayak gitu. Jadi ciri khasnya Mbak Edwina lebih di public relation. lebih aku ingin membentuk karakter aku seperti itu. Mbak Linda. Iya. Sebenarnya kan kalau ketua himpunan kan banyak yang cewek ya, jarang ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang anggapnya itu gila ya, ini cewek kok main. Saya kan ada pertanyaan gitu ya, oh kamu nggak jadi sekretaris atau bendahara aja? Tapi kan itu nggak sesuai gitu. Kenapa kita harus jadi itu? Jadi saya dulu karena merasa ada sebuah konsep yang saya pengen bawa dan saya pengen merubah sesuatu, kebetulan ada media ini. Jadi sebenarnya modalnya nekat aja, nekat dan berani. Berarti berani itu penting Berani itu dalam penting. kehidupan. Kalau Mbak Carla. Kalau aku ya sama aja modal dalam neck. Jadi kalau misalkan cewek itu harus anggun terus itu juga semuanya cewek juga kayak gitu. Jadi ya harus bisa jadi apa ya? Bisa bela diri juga bisa jadi anggun gitu kalau aku gitu. Seimbang. Harus seimbang. Jadi intinya kita berani dulu lah ya dalam diri sendiri, terus punya kemampuan juga, baru bisa merubah profil masing-masing. Terus pertanyaan penutup mungkin ya, apa sih yang seharusnya wanita lakukan di masa modern ini? Kira-kira apa? Untuknya setidaknya biar nggak jadi wanita yang itu aja gitu loh, yang ya udahlah kita ngejar akademik terus kawin. Ya, untuk menginspirasinya itu apa yang harus dilakukan? Ini dari Mbak Carla dulu. Kalau menurut saya ya, jadi cewek era modern ini harus tidak berdiam diri. Jadi harus keluar, bener kata Masnya itu tadi, keluar dari comfort zone. Jangan di kosan aja ya? Jangan di kosan, jangan di rumah. Ngikutin aktivitas yang biasanya orang lakukan. Mbak Linda, Sebenarnya intinya be yourself aja sih. always be yourself. Iya, always be yourself. Karena yang punya itu sebaik orang tuh yang bermanfaat ya. Kalau misalnya fungsinya manfaat, pastinya kita nggak boleh membatasi diri kita terhadap manfaat ini. Mbak Yes. Edwina. Kalau menurut aku jadi perempuan itu be smart, karena smart itu bisa banyak hal ya kan. Kamu fokus di mana harus tetap smart, karena juga kita nanti mau gimana pun kita, mau jadi apapun kita akan tetap jadi calon-calon yang melahirkan penerus bangsa selanjutnya kayak gitu. Jadi harus, karena kita semua calon ibu, benar calon kayak gitu. Jadi harus cerdas karena akan melahirkan anak cerdas. Karena gen smart itu dari ibu. Jadi kesimpulannya gender doesn't matter, always be yourself and be smart. Itulah yang dikatakan oleh 3 narasumber kita.
Silakan mbak-mbaknya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada masyarakat Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Mas ITS Podcast edisi Gender Doesn't Matter. Ini adalah jilid ke-6. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.